Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, tubuh seorang wanita muda di Tangerang Selatan, Banten ditemukan bersimbah darah dengan luka penuh sayatan. Ironisnya, nyawa korban melayang hanya seharga ponsel miliknya yang dijual Rp30.000 oleh pelaku. Lantas apa yang melatar belakangi pelaku hingga tega berbuat keji? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Demi ponsel, nyawa wanita muda dihabisi. Susi Lijena, 35 tahun, warga Tambora, Jakarta Barat ini ditemukan tergeletak bersimbah darah di depan kamar kosnya di Jalan Bayangkara, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Tubuhnya juga dipenuhi luka sayatan benda tajam. Para penghuni kos yang panik pun langsung melarikan Susi ke rumah sakit. Sayang, nyawa Susi Lijena tak dapat tertolong. Ia akhirnya meregang nyawa saat berada di rumah sakit. Penghuni kos awalnya mendengar teriakan meminta tolong dari arah kamar korban yang berada di lantai 2. Korban yang sudah lemas tak berdaya sempat bercerita bila mana dirinya menjadi korban perampokan. Satu buah telepon genggam miliknya pun raib dibawa kabur pelaku. Bisa kita informasikan sementara ini masih kita lakukan dalam ini. Kita temukan korban berinisial SL, umur sekitar 35 tahun. Tadi subuh sempat diberikan pertolongan ke rumah sakit, namun tidak tertolong karena kehabisan darah. Beberapa akibat data. Sementara kita masih dalam penyelidikan, kita belum mengetahui motifnya apa. Karena kita informasikan. Saksi yang diperiksa baru dari yang di TKP saja, saksi-saksi yang ada di sebelah kontrakan. Karena di sini kan TKP-nya kontrakan yang mengetahui pertama kalinya kejadian. Pada saat ditemukan, korban itu ditemukan oleh tetangga kontrakan ada di depan kontrakan. Di depan pintunya. Kita tolong. Karena itu tetangga keluar dari kontrakan. Polisi menurunkan unit anjing pelacak untuk menyisir sekitar lokasi kejadian guna mencari jejak pelaku yang melarikan diri. Namun tak butuh waktu lama, pelaku perampokan yang tega menghabisi nyawa Susi Lijena akhirnya terungkap. Adalah AJL, tersangka utama pembunuhan Susi, akhirnya berhasil dibekuk polisi. Disebutkan, pelaku yang hendak merampas ponsel milik Susi mendapatkan perlawanan dari korban. Sontak, AJL mengeluarkan pisau dan menusuk korban Susi sebanyak 9 kali di bagian perut. Pelaku pun lantas melarikan diri dan meninggalkan korban tergeletak tak berdaya. Pelaku ini awalnya berniat melakukan pencurian ya, di tempat kos-kosan milik korban. Dengan sasaran adalah handphone atau HP. Nah, kemudian pada saat pelaku masuk untuk mengambil HP, ini korban ini melakukan perlawanan. Kemudian akibat perlawanan ini, ya, pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam ini menusuk korban di bagian perut, yang akhirnya akibat penusukan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun miris, ponsel milik Susi yang berhasil digondol pelaku hanya dijual seharga Rp30.000 kepada 2 orang penadah, yakni J dan juga S. J dan S pun akhirnya turut diringkus petugas tak lama setelah AJL ditangkap. Lantas mengapa hanya demi ponsel yang dijual seharga puluhan ribu, seseorang bisa tega berbuat sekeji itu? Nah, ini sebenarnya menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian ya. Apakah betul bahwa pelaku itu karena kesulitan makan atau kesulitan ekonomi sehingga sampai melakukan aksi kejahatan itu gitu ya. Kalau memang betul banyak kasus misalnya ada yang mencuri motor bahkan kemarin ya, karena untuk mengobati untuk membayar istrinya yang akan melahirkan. Terus kemudian kalau beberapa kasus misalnya yang
nenek Minah yang mencuri buah kakao 3 biji terus sampai akhirnya diadili, itu hal-hal yang bisa dipahami bahwa pelaku kejahatan yang seperti ini ada yang disebut restoratif justice diterapkan seperti itu. Tapi kalau orang yang beralasan misalnya untuk makan dia mencuri terus kemudian dijual untuk sekedar 30.000 terus kemudian untuk makan, itu ya alasannya bisa jadi itu hanya alasan yang dibuat atau seperti apa gitu ya. Jadi tapi kita memang harus pelajari lagi apakah itu betul. Tapi tindakan yang dilakukan itu melampaui luar biasa, melampaui batasnya ketika dia hanya mencari makan terus kemudian dia membunuh. Itu yang tidak mungkin dilakukan restoratif justice gitu ya. Jadi kalau kejahatan-kejahatan yang misalnya mencuri roti atau mencuri makanan atau mencuri kue dan lain-lain, saya kira bisa diterapkan restoratif justice. Tapi kalau mencuri kue tetapi dia juga membunuh, ya saya kira nggak bisa. Makanya yang saya baca, pelaku ini dikenakan pasal berlapis ya, ada pembunuhan, ada terus kemudian penadah, pencurian dan lain-lain. Saya kira sih itu. Atas perbuatannya, tersangka AJL dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara J dan S disangkakan dengan pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara.